Baik, selamat pagi Pak Akun dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan membahas studi kasus di industri tentang metode quality control. Saya Audriana Turiu, NRP belakang 7003, dan partner saya Erina Eda Arianto, NRP belakang 104, dan dari Srafit, NRP 125. Nah, sebelum kita membahas tentang study case dari quality control, ada baiknya kita mengetahui tentang arti dari quality control itu sendiri sebagai suatu sistem untuk mempertahankan tingkat kualitas lewat feedback dari standar-standar terhadap produk, jasa, atau pelaksanaan perbaikan dalam suatu sistem di perusahaan. Di quality control itu sendiri ada 3 subarea, yaitu kontrol kualitas offline, kontrol proses statistik, dan 3 rencana pengambilan penerimaan sampel. Kemudian metode statistik ini dia punya peranan penting untuk pengambilan sampel produk, pengujian serta evaluasi dan informasi dalam data-data yang digunakan untuk mengendalikan. Pada study case kali ini kita akan menggunakan di subarea dalam pengendalian kualitas statistik yang nantinya akan digunakan untuk menemukan kesalahan produksi yang mengakibatkan produk tidak baik untuk dipasarkan. Nah, studi kasus yang kami gunakan di sini adalah dari PT UD Mestika sebagai perusahaan yang memproduksi sirup pala. Di situ perusahaan ini dia menghasilkan 500 botol per hari. Masalah dari proses dari perusahaan ini sendiri adalah terjadi kerusakan produk pada saat pengisian, pengemasan, dan pemindahan ke gudang. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian kualitas produksi. Berbagai program pengendalian kualitas dilakukan oleh perusahaan sehingga dapat menghasilkan produk yang baik dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat produk yang rusak. Sirup pala merupakan sirup yang diminati masyarakat sehingga dibutuhkan sistem-sistem quality control untuk perbaikan dari produk mereka tersebut. Nah, dari studi kasus tersebut, langkah-langkah yang kita ambil dari pemecahan masalah tersebut adalah yang pertama kita tentukan dulu masalah apa yang terjadi di dalam perusahaan, yaitu adalah untuk bagaimana caranya kita menurunkan jumlah kerusakan yang terjadi dalam botol sirup pala tersebut. Selanjutnya kita mencari literatur seperti studi lapangan, studi pustaka, dengan observasi objek ataupun mungkin wawancara dari narasumber seperti orang yang customer seperti itu. Kemudian setelah dari situ kita melakukan pengumpulan data. Dari pengumpulan data-data tersebut kita mengambil keputusan untuk data-data tersebut nantinya diolah dengan menggunakan metode kontrol kualitas statistik. Di sini ada metode kontrol kualitas statistik sendiri, ada 7 tool. Tool yang pertama yaitu check sheet. Di situ kita akan membuat tabel data produksi, kemudian membuat histogram. Data-data tersebut disajikan dalam bentuk histogram atau diagram yang dibentuk secara visual dalam grafik balok. Kemudian diagram Pareto menentukan kategori prioritas dalam kerusakan dari rusak ringan hingga rusak berat. Kemudian yang keempat adalah diagram sebab akibat, mencari tahu kenapa sampai sirup botol pala ini bisa rusak dan karakternya tidak sesuai dengan standar yang diinginkan. Next. Erina mungkin dapat melanjutkan. Metode kontrol kualitas statistik, oke. Jadi pertama yang scatter diagram ini membuat scatter diagram sebagai bentuk hubungan antara variabel kerusakan botol dan frekuensi kerusakan botol. Dan 6, peta kendali untuk mengetahui sejauh mana kerusakan yang terjadi ini masih dalam batas kendali statistik melalui peta kendali. Dan
ada stratifikasi. Ini merupakan data dari poin-poin sebelumnya yang telah dianalisis ke dalam kategori tertentu agar dapat mengabarkan permasalahan secara jelas sehingga kesimpulan dapat lebih mudah diambil. Next. Next. Maaf, sebentar lagi. Masih loading. Mas, laptopnya lagi freezing, maaf ya. Iya, baik Pak. Oke, kemudian dilanjutkan lagi. Terus pembahasan Seven Tools ini yang check sheet adalah alat yang sering digunakan untuk menghitung seberapa sering sesuatu terjadi dan sering digunakan dalam pengumpulan dan pencatatan data. Ini contoh tabelnya. Jadi itu ada kerusakannya, ada pecah sama rata itu, terus kemudian ada frekuensinya berapa jumlahnya. Terus kemudian unsur selanjutnya histogram. Ini adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan variasi data, pengukuran dan variasi dalam setiap proses. Jadi contohnya dijelaskan berwarna biru itu intensitas pecah dan yang merah itu intensitas serta histogram. Next. Kemudian ada diagram Pareto. Ini alat yang digunakan untuk membandingkan berbagai kategori kejadian yang disusun menurut ukurannya untuk menentukan pentingnya atau prioritas kategori kejadian atau sebab yang akan kita analisis. Nah, ini contoh diagram Pareto. Itu jumlah kerusakan itu mulai dari pecah, rata, tutup, kurang kuat, dan lain-lain. Next. Nah, ini jenis kerusakan pada botol pecah. Ini persentasenya 63,605%, dan untuk rata ini 34,63%. Sedangkan jenis kerusakan lain dianggap tidak berpengaruh karena persentasenya sangat sedikit. Next. Kemudian diagram sebab akibat ini untuk mencari unsur penyebab yang diduga dapat menjadi masalah. Nah, ini berkaitan dengan pengendalian proses statistikal. Diagram sebab akibat digunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan karakteristik kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab tersebut. Ini contoh diagram sebab akibat. Ada manusia menutup proses dan material yang menjadi sebab dan akibatnya. Di pecah dan rata ini sebabnya oleh apa? Dan next. Ini untuk scatter diagram. Ini gambaran menunjukkan kemungkinan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Ini kita lihat ada gambar 5 dan gambar 6. Di gambar 5 ini ada scatter diagram kerusakan pada jenis pecah. Terus gambar 6 scatter diagram kerusakan pada jenis rata.
Itu jumlah frekuensi retaannya. Next. Untuk yang keenam ini jadi ada yang ada peta pengendali P yang di sini peta pengendali P itu berfungsi untuk membantu pengendalian kualitas produk. Kita dapat memberikan informasi mengenai kapan dan di mana perusahaan harus melakukan perbaikan kualitas. Setelah dilakukan perhitungan presentasi perusahaan pada atas dan atas bawah, maka bisa didapatkan grafik seperti pada gambar 7 dan gambar 8. Di mana gambar 7 itu untuk peta pengendali jenis kerja, dan untuk gambar 8 ini untuk peta pengendali jenis kerja. Di mana dari kedua grafik ini bisa dilihat bahwa perusahaan itu tidak ada yang melewati batas atas maupun atas bawah. Ini bisa dilihat. Ditunjukkan, Mbak. Halo, Mbak. Ya, Irina. Iya, Pak. Coba pakai pointer ditunjukkan kalau ini. Jadi batas atas, batas bawah. Ya, mungkin Olin bisa nunjukin untuk yang merah itu batas atasnya, sedangkan yang hijau itu batas bawahnya. Yang mungkin bisa di next dulu. Nah, lalu yang terakhir ada stratifikasi. Di mana stratifikasi ini merupakan teknik pengelompokan data ke dalam kategori-kategori tertentu agar data dapat menggambarkan permasalahan secara jelas sehingga kesimpulan dapat berbeda diambil. Ini ada grafik stratifikasi antara jenis peserta dan juga jenis peserta, mana algoritma ini ada dari frekuensi perusahaan dan presentasi perusahaan. Jadi next slide. Lalu di sini bisa mendapatkan usulan untuk mencegah terjadinya kerusakan botol yang sudah diidentifikasi tadi. Yang pertama untuk faktor penyebab Indonesia, biasanya penyebab kerusakan itu karena kurang telitinya pegawainya. Untuk usulan pencegahannya mungkin pada saat waktu mencegahannya bisa lebih diefektifkan dan lebih teliti lagi karya itu. Lalu tidak memegang botol dan berat. Untuk usulannya bisa lebih hati-hati lagi saat melakukan pengisian sisip dan botol. Lalu yang ketiga penyebab kerusakannya ada belum terlalu mahir. Untuk usulan bisa diberikan arahan dan melakukan pengawasan yang ketat serta melakukan pelatihan pada karyawan yang belum mahir gitu. Untuk faktor penyebabnya material penyebabnya botol yang terlalu rapuh. Untuk usahanya botol harus diperhatikan dengan baik agar tidak banyak produk pecah yang disetujui. Lalu untuk faktor penyebab metode cara pengusahaan botol dan gudang, untuk usahanya botol yang sudah lama diproduksi lebih digunakan agar tidak mengurangi jumlah kerusakan botol. Yang kedua, area gudang harus ditutup agar botol tidak terkena radiasi secara langsung. Lalu untuk faktor penyebab yang terakhir adalah proses, di mana penyebab kerusakannya adalah sterilisasian botol. Usulannya jangan terlalu lama untuk botolnya direndam di dalam air panas agar tidak mengurangi ketahanan stok. Jadi sekian penjelasan dari kami. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Pak Amin. Terima kasih. Terima kasih. Monggo adik sekalian mau bertanya. Mas apa dari Aninda? Ya, baik. Terima kasih Pak Agun. Saya izin bertanya, untuk terkait Seven Tools tadi ada salah satu yang tidak menunjukkan tidak bisa menunjukkan frekuensi dan intensitas dan frekuensi kerusakan tadi di fishbone diagram itu. Nah, itu kemudian itu bagaimana ya? Apa dia emang berbeda dari yang lain atau bagaimana? Terus kemudian dari Seven Tools itu kita gunakan semua atau kita prefer yang mana atau preferensi saja dari seorang quality control gitu.
untuk pertanyaannya. Terima kasih. Oke, monggo Mas. Mas sama Mbak silakan dijawab. 8. Oke, Pak Akun, saya izin menjawab. Oke, monggo Mbak. Mungkin untuk slide pertama yang tentang uji coba ini. Nah, di sini uji coba itu tidak menunjukkan frekuensi sama frekuensi kerusakannya, karena di sini uji coba itu digunakan untuk mengetahui sebab akibatnya dari kerusakan produk itu. Jadi di sini lebih ke faktor penyebabnya sama mempengaruhi apanya gitu. Oke, Berarti itu emang berbeda dari yang lain gitu ya. Yang lain kan oke. Mungkin yang pertanyaan kedua mungkin bisa dijawab yang lain. Yang tentang dipakai semua atau tidak, ini kebetulan di study case ini kita memakai semua. Jadi dari situ dari tiap-tiap tools yang itu nantinya akan diambil kesimpulan dari misalnya check sheet. Jadi dari tiap tool itu dia berhubungan untuk tool yang berikutnya seperti itu. Jadi dipakai semua. Jadi. Oh, oke. jelas Mas Dedi, ada pertanyaan lagi? Kemudian yang ada Pak, untuk yang grafik kontrol itu tadi, coba boleh dilihatkan. Grafik kontrol Mbak. Oh iya, dari sini. Oh. Maaf, mungkin Erina bisa ganti share screen. Nah, oke. Ini itu batas atas sama batas bawahnya itu udah di set sendiri atau itu hanya berdasarkan grafik gitu. Soalnya itu kalau di samping itu apa namanya, sorry. Jadi gini, untuk grafik batas atas dan batas bawahnya itu udah di set dari standar atau berdasarkan grafik dapatnya. Kalau batas atas dari grafik kan dari data yang diambil itu di set paling atas gitu. Batas bawahnya segitu. Ya jadi itu pertanyaannya. Itu batas atas dan batas bawahnya dari grafik atau dari standar gitu. Dari standar batas kendali gitu. Bagaimana ini sangat penting ya. Monggo silakan. Maaf Pak Akun, untuk batas atas dan batas bawahnya ini sebenarnya udah ada tulisannya gitu jadi. Tapi di sini enggak kami cantumin. Jadi kayak ada rumusnya gitu untuk menghitung batas atas sama batas bawahnya. Rumus apa itu Mbak? Rumus dari batas atasnya itu ada rumusnya sendiri, kemudian di batas bawah, bagian bawahnya itu juga ada rumusnya sendiri, Pak. Namanya apa itu? Rumus apa? Mungkin bisa saya tambahkan dulu ya Pak untuk mempermudah. Oke, silakan. Ini sangat penting kalau Anda nanti bekerja sebagai quality control ya. Bisa melihat kesalahan kepada rentang kendali itu ya, berapa 1 sigma, 2 sigma, atau 3 sigma ya.
Nah itu lagi. Oh, tiga. Baik, kira-kira seperti ini rumus untuk menentukan batas kendali atas dan batas kendali bawah serta peta kendali P-nya. Pak Hakun dan Bisa digedein dikit, Mbak. Ya, UCL upper control limit ya. iya Pak. Apa itu? UCL. Ada berapa sigma? Nah, itu kan ada semacam Oke. Halo, Mbak Irina sama Mbak Adin. Paham terkait ini? Maaf Pak, suaranya di saya kekecilan bagaimana Pak? Iya, terkait ini pahamkah? Iya Pak. Dari rumus ini tak jelas. Kalau jelas, monggo bisa dijelaskan ke teman-teman. Nanti Anda harus kan pengambilan sigma, 2 sigma, atau 3 sigma ya. Ada rentang kendali itu. Oke, silakan Mbak. Nanti di luar rentang kendali itu berarti out of spec ya. Iya. Oke, silakan Mbak. Nah, jadi untuk menghitung, mungkin Irina mau jelaskan? Kalau mau jadi apa lagi? Oh iya, mungkin saya jelaskan pertama tentang batas kendali atas itu. Jadi sebelum kita mengetahui batas kendali atas, kita harus tahu peta kendalinya berapa. Nah, peta kendalinya ini P dia dihitung dari banyaknya yang diperiksa itu, yaitu jumlah gagal. Jadi misalnya ada beberapa produksi botol yang gagal itu nanti digunakan untuk menghitung presentasi kerusakan, yaitu yang di sini dibilang sebagai peta kendali atau P. Nah, dari situ P-topi ya, P-topi ya. Oke. ya, Oke, terus ya. Nah, dari situ kita setelah dapat, nantinya kita pakai untuk menghitung batas kendali atas dengan N ini atau banyak dari botol yang rusak seperti itu Pak. Dan di situ kita dapat 0,26. oke. Artinya apa 0,26 itu Mbak? UCL-nya Pak. UCL-nya, jadi batas atas ya. Analisis kalau lebih dari itu berarti dinyatakan apa? Kalau dia nggak boleh lebih dari 0,26. Kalau misalnya lebih dari 0,26 itu berarti Apa Mbak? dia nggak boleh dipakai seperti Ini Pak, kalau misalnya ada yang melebihi dari batas atas dan batas bawah yang sudah dihitung, berarti menunjukkan bahwa kalau misal tidak melebihi, berarti data-datanya itu tidak perlu dilakukan revisi lagi Pak. Kalau misal Dilakukan revisi, berarti artinya sudah masuk dalam spek ya. iya Pak. Nah, kalau misalnya lebih dari 0,26 ya, berarti dia out of spec gitu ya. Iya Pak. 0,26 itu Iya, Pak. persentase maksudnya 26% gitu Pak? Atau bagaimana arti dari 0,26 itu?
arti dari 0,26. Itu akan ada kontrol limit ya. 0,15 itu artinya apa? Apakah itu probability atau apa? Ini statistik ya, tapi statistik yang apa namanya nanti Anda perlukan kalau Anda bekerja di industri. Jadi berapa nanti kerusakan ya, terus kemudian bagaimana cara supaya memperkecil kerusakan tersebut ya. Kan pada saat ada produksi baru berapa 100 itu Anda bisa dicek terus kemudian dilihat apa namanya dia sudah keluar dari batas atas dan batas bawahnya atau tidak ya. Ya berapa Anda pakai random sampling gitu ya. Terus kemudian ya, kalau misalnya masih di luar dari di dalam spesifikasi batas atas dan batas bawah, maka proses itu terus dilanjutkan ya untuk produksi menjadi satu produk. Nah, jadi kalau misalnya di luar dari batas atas maupun batas bawah berarti harus dihentikan ya, karena kalau tidak dihentikan nanti akan banyak produk yang gagal ya. Produk yang gagal otomatis earning pendapatan perusahaan itu akan berkurang gitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya, arti dari 0,26 itu apa Mbak? Apakah di situ maksudnya adalah probability atau apa? Itu kan grafik kan frekuensi retak sama jumlah sampel ya. Terus batas kendalinya mana? Coba di gambar 7, coba Anda perhatikan tuh gambar 7. Bawah Mbak, bawah Mbak. Nah ini. Anda masukkan yang pecah sama retak itu di frekuensi itu bagaimana caranya? Itu kan dalam koma ya, batas kendali ya, 0, itu yang apa namanya pecah dan retak itu dalam bentuk frekuensi ya. Terus bagaimana dari frekuensi itu Anda masukkan di dalam batas kendali? Gimana Mas sama Mbak? Ini kebetulan angkatan saya ya di Honda. Kalau Anda adik nanti keterima di Honda, nanti ketemu teman saya yang jabatannya sudah sampai plan manager ya. Itu bidangnya di sini. Jadi teknik kimia juga banyak yang di quality control ya. Lebih bagus kenapa? Karena kita tahu proses ya. Jadi sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan ini di proses terjadi bagaimana, nah, itu bisa kita perbaiki. Oke. Bagaimana Mbak Irina, Mbak Ocin, sama Mas Abdul ini? Daris Pak. Mas Daris, monggo silakan Mas Daris. Di maju Mas Daris. Iya lagi bantu mikir Pak. Bagaimana Mbak Erina? Iya Pak, sebentar Pak, masih dicari. Jurnal itu maksudnya ada ya. Kalau ada baca teliti. Koma itu kan probability ya. Betul nggak? Iya Pak. Terus gimana dari frekuensi bisa menjadi probability? Karena nanti yang Anda baca ya,
Anda baca itu sebetulnya nanti yang fokusnya di gambar nomor 7. Ya. Itu nanti Anda fokuskan, kelihatan bahwa bagaimana nanti itu titik-titik itu ya, yang pecah sama yang rusak itu di luar, masih di dalam peta kendali tidak. Kalau di luar berarti segera Anda hentikan. Kalau banyak yang di luar ya, karena pasti banyak yang rusak ya. Terus bagaimana supaya mengatur rentang kendali itu tergantung dari proses tadi ya. Kalau seperti yang sensitif ya dan itu berbahaya, kayak misalnya apa namanya nuklir ya, reaksi berantai ya, itu jarak peta antara UCL dengan LCL itu sangat sangat pendek, rentangnya itu sangat pendek ya. Nah kalau misalnya terlalu lebar, maka itu sangat berbahaya ya, karena ada sesuatu yang ini bisa meledak ya. Nah, makanya kenapa tentang kendali di reaksi apa namanya fusion ya di nuklir itu ya, itu dia peta tentang kendalinya sangat pendek ya, tidak terlalu lebar. Di sigma, 2 sigma dan 3 sigma seperti itu. Oke. Bagaimana Mbak Audrin sama siapa namanya Mbak Erina, Mas Danis, atau ada yang teman-teman yang mau menjawab? Itu P sama cara mencari P-nya itu P bagaimana? Dulu NP, P itu apa? P kecil apa? NP. N itu apa N? N itu apa? Jumlah gagal, Pak. Nah itu ya. Kan frekuensi banyaknya ya. Iya, Pak. Terus kemudian dibagi dengan banyaknya botol yang diproduksi. Botol, terus N-nya itu N-nya ada 2 N itu apa maksudnya? Kalau NP itu yang gagal, kalau N itu jumlah produksi total, Pak. Nah, itu kan itu akan berarti menjadi apa itu? Berarti arti dari P itu probabilitas apa? Yang 0,1 itu, Mbak? Probabilitas dari kerusakan. Kerusakan yang pecah atau yang retak? Yang pecah. Oh, yang retak. Yang pecah berarti dimasukkan dalam probability kan ya, dibagi dengan jumlah sampelnya itu. Jadi nanti Anda banyaknya sampel yang pecah dibagi dengan sampel yang keseluruhan. Nah itu kemudian apakah nanti probabilistik itu masuk di rentang kendali yang 0,26. Berarti kan 0,1 kan masuk ke 0,26 betul ya? Nah berarti masih istilahnya dalam spesifikasi ya. Kalau misalnya Anda dapat 0,5 berarti out of spec itu ya. Nah, berarti Anda sudah mulai waspada itu seperti itu. Nah, ada something wrong. Anda harus kalau dalam sinkro itu kan yang harus ditinjau dulu jantungnya ya. Jantungnya itu atau apa? Reaktor prosesnya itu. Ya. Jadi ada something wrong apa itu? Kemudian reaktornya oke, terus kemudian masuk ke apa setelahnya ya apa separatornya ya, pemisahannya, terus masuk pada kemudian dan sebagainya itu ya. Itu Mas sama Mbak paham ya? Paham semua jadi ini sangat penting ya jadi kita tidak melulu teknik kimia ya adik, tapi ada kita pakai beberapa tools ya, apalagi sekarang era apa namanya digital ya. Jadi jangan berharap kita apa namanya teknik kimia konvensional ya. Jadi masa teknik kimia konvensional itu sudah lewat adik-adik ya. Jadi sekarang eranya adik-adik bisa membaca data ya. Jadi makanya kenapa kemarin saya paksa adik-adik mempresentasikan yang quality control ya kelompok ini ya. Kenapa ya? Karena supaya paham. Jadi data-data ini kemudian dimasukkan ke dalam
Nah, dikaitkan dengan proses ya. Apa artinya? Ya, iya. Jadi nanti kalau adik-adik sampel itu kan ada sampai ribuan ya adik-adik ya. Produk itu ya. Jadi Anda biasanya kalau quality control itu diambil sampling misalnya per 100 produk ya yang dihasilkan itu berapa sampel yang diambil. Nah, itu Anda hitung nanti ya. Jadi dengan margin of error-nya berapa. Nah, setelah itu adik-adik ambil, terus adik-adik lihat buat peta kendali ini. Jadi batas atas dan batas bawah. Nah, kemudian adik-adik lihat kerusakan itu apa saja yang di dalam proses Anda. Kayak ini misalnya botol ya, botol bisa pecah, terus kemudian retak dan sebagainya. Nah, itu adik-adik lihat. Buat persentase probabilistiknya tadi, yaitu mencari P-topinya itu ya. Nah, CL itu garis pusatnya itu ya. Jadi adik-adik cari garis pusat, terus UCL batas atas dan LCL-nya. Terus kemudian adik-adik masukkan yang misalnya pecah itu temu berapa, terus kemudian apakah sudah masuk di dalam batas atas ataupun batas bawah ya. Nanti ada lagi 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma dan sebagainya itu. Jadi kayak model Anda belajar statistik itu distribusi normal ya adik-adik. Pernah belajar distribusi normal ya. Lalu jadi sampai nanti adik-adik bisa random ya. Kalau saya dulu belajar manajemen manajemen quality control yang ngajar itu dosen teknik mesin adik-adik di MNT itu. Jadi ada Pak Bobi dan Pak Sahab. Jadi luar biasa. Jadi bagaimana mengontrol produksi ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Jelas adik-adik sekalian di sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan atau ada pertanyaan lagi, satu lagi, adik-adik? Halo, adik-adik? Halo? Halo adik-adik? Kalau dari saya belum ada, Pak. Belum ada? Saya sudah menjawab Pak tadi Pak. Oke, jelas ya? Iya. Oke, satu pertanyaan untuk kelompok ini. Sudah jelas? Oke. Kalau tidak ada dari teman-teman saya yang bertanya ya. Ada pertanyaan ke adik-adik? Oke, Mas sama Mbak. Masuk ke judul PPT-mu, studi kasusnya, Mbak. Menariknya kalau Anda bisa eksplor ya. Oh ya, kalau untuk judulnya itu kami cuma menuliskan studi kasus di industri dengan metode quality control dari sekitar tepat tuan. PPT-nya Mbak, coba Mbak, coba. Apa yang Anda kan? Anda membahasnya sudah komprehensif, tapi ada satu yang kurang Mbak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Terus studi kasusnya Mbak. Oke, mana? Ini memproduksi sekitar 500 botol. Khususkan produk Oke. Kesimpulannya apa Mbak? Ini Anda kerusakan disebabkan oleh apa Mbak? Kesimpulannya tadi dari penyebab kerusakannya yang sudah digambarkan di sistem tadi dari manusia, proses, bahan. Fishbone-nya coba. Fishbone-nya Mbak. Itu fishbone. Ada manusia, metode, proses, sama material bahannya. Yang paling menentukan dalam kerusakan ini apa Mbak? Apakah itu semuanya?
kalau dari saya yang paling mungkin yang sangat berpengaruh itu yang manusianya juga. Sebenarnya semuanya berpengaruh, tapi mungkin yang paling berpengaruh itu dari faktor manusianya. Kenapa faktor manusianya, Mbak? Ya, karena di sini kan menurut saya manusia itu kan nggak cuma satu kan, itu kan ada banyak orang. Dimana tiap dari satu pegawai ke pegawai yang lain itu kan memiliki kemampuan yang berbeda gitu Pak. Ada yang sudah jago, udah ada yang berpengalaman gitu, sama ada yang teliti banget, sama yang nggak teliti banget. Sama manusia ini kan terlalu kan Kak dasarnya. Jadi ini merupakan faktor yang mempengaruhi gitu Pak. Terus kemudian apa yang nanti kebijakan apa yang Anda ambil supaya itu tidak terjadi, Pak? Ini sih Pak, mengadakan seperti pelatihan dari kebijakan HR. Pelatihan. Bisa Iya, sama rekrutmen, Mbak? Rekrutmen dari karyawan terlatih. Ada kayak apa ya, annual pelatihan untuk para pekerja di bagian untuk pada proses pengemasan itu Pak. Ini berarti ya Anda itu dalam perusahaan nanti ya, itu Anda berpikir solusi jangka pendek dan jangka panjang. Jelas ya suara saya ya? Jelas, Pak. Nah, kalau solusi kayak model pelatihan dan sebagainya itu kan membutuhkan waktu ya adik-adik ya. Jelas ya? Jadi mau tidak mau membutuhkan waktu, sedangkan proses itu, produksi itu terus berjalan. Iya, betul? Nah, bagaimana supaya ini kan jelas karyawannya itu kan tidak unskillful ya namanya ya. Tidak terampil ya. Kelihatan sekali ya. Jadi persentase kerusakannya itu lumayan. Nah, mau tidak mau adik-adik harus berpikir solusi jangka pendek. Apa jangka pendeknya itu? Adalah merekrut karyawan yang memiliki pengalaman terkait ini ya. Jadi dia bisa membackup selama karyawan yang lain ini mengikuti workshop dan sebagainya. Dan karyawan lain itu bisa belajar dari karyawan yang sudah skillful, tetapi melihat dari keuangan perusahaan juga. Jadi ada analisa nanti ya, bagaimana ya, kayak di Trans TV dulu ya. Trans TV itu paham bahwa orang-orang yang ini kalau membayar terlalu banyak karyawan yang terampil, itu keuangan perusahaan tidak cukup ya. Jadi dia punya karyawan kunci yang bisa menjalankan produksi sambil melatih karyawan-karyawan muda unskillful ini menjadi karyawan yang skillful. Ya, jadi dulu di programming itu adik-adik ada 2 karyawan, ya 2 saja bisa menjalankan satu divisi. Ya, satu divisi itu bisa jalan hanya oleh 2 orang tersebut. Nah, itu yang harus Anda pikirkan ya. Sambil karyawan-karyawan belajar workshop, tetapi produksi ini tetap berjalan ya. Itu ya. Jadi itu juga harus Anda pikirkan kalau itu rusak produk cacatnya akibat dari human error ya. Oke. Gas ya Mbak Erina, Mbak ini dan teman-teman sekalian ya. Iya Pak, iya Pak. Oke. Jelas, ada pertanyaan adik-adik yang lain? Oke, kalau tidak ada kita beri hapus untuk kelompok 8 ya. Oke, silakan ditutup kelompok 8. Ya mungkin sekian dari presentasi dan diskusi pada sesi presentasi kita yang pertama ini. Untuk perhatian dari Pak Akun dan teman-teman sekalian, dan mengucapkan terima kasih. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya izin stop share ya Pak. Oke, terima kasih. Kelompok ini nilainya 88 ya.
Nah, monggo silakan diperbaiki, nanti bisa apa namanya tinggal perbaiki sedikit tuh ya. Itu bisa insya Allah di atas 90 ya. Oke, silakan kelompok 8, kelompok 9 ya. Ya, Pak. Baik, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang strategi pemilihan struktur organisasi terhadap kinerja perusahaan yang disusun oleh Muhammad Dika Aminada dengan NRP belakang 110, Raffi Zaina dengan NRP belakang 126, dan AB Pramadana dengan NRP 5008-01-082. Baik, untuk case study ini kita ambil di PTX, yaitu perusahaan pabrik atau pabrik tekstil yang berdiri di Desa Bakalan, Dusun Kesono, Gondang, Kabupaten Mojokerto. Ya? Ya, Pak? Kembali ke awal, Mas. Sorry, tadi saya kamar mandi. Oh ya. Baik. Baik, kami kelompok. Baik. Untuk case study-nya, kami ambil di PTX yang merupakan pabrik tekstil yang berdiri di Desa Bakalan, Dusun Kesono, Gondang, Kabupaten Mojokerto. Nah, perusahaan ini tuh beroperasi mulainya tahun 1934. Nah, pada awalnya itu perusahaan ini tuh mengerjakan seragamnya itu ada ABRI dan bendera merah putih. Namun untuk sekarang itu hanya memproduksi sarung tenun. Nah, PTX ini merupakan perusahaan swasta yang dikelola oleh keluarga pemilik perusahaan dan tidak memiliki struktur organisasi yang berjalan dengan baik. Dikarenakan tidak ada struktur organisasi yang berjalan dengan baik, setiap SDM dapat mengerjakan beberapa bagian dalam kegiatan usaha sehingga tidak ada kejelasan dalam deskripsi pekerjaan, terutama untuk tingkat direksi dan manajemen. Nah, untuk PTX itu karena tidak memiliki struktur organisasi, tapi berdasarkan hasil survei dan riset dan wawancara bahwasanya PTX itu memiliki struktur organisasi seperti ini. Ada direktur utama, manajer produksi dan pemasarannya ada 3, dan ada manajer pattern dan supervisi. Yang keempatnya membawai teknisi dan staf produksi tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya atau solusinya itu kami pemilihan alternatif struktur organisasi baru yang efektif dengan metode analytical hierarchy proses. Jadi ada 5 alternatif. Yang pertama ada alternatif lini dan staff atau LS, alternatif fungsional, alternatif LSF, alternatif matriks. Nah, untuk alternatif lini, struktur organisasinya bentuknya seperti ini, langsung ke bawahnya yaitu direktur utama, direktur produksi, direktur keuangan, direktur pemasaran, dan para manajernya yang dibawahi oleh direktur tersebut. Nah, direktur utama di alternatif ini itu penanggung jawab utama yang memiliki hak mutlak dalam mengatur perusahaan. Untuk produksinya, direktur produksi bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan produksi dari pembelian bahan baku hingga inspeksi produk, dengan yang dia membawai teknisi sebagai operator mesin produksi serta manajer pattern dan riset yang terfokus untuk menghasilkan corak warna sarung dan bereksperimen terhadap corak tersebut. Kemudian ada juga direktur keuangan yang bertanggung jawab dalam pembiayaan bahan baku produksi hingga membuat perhitungan margin produk. Ada juga yang terakhir adalah direktur pemasaran yang bertanggung jawab terhadap penjualan produk hingga kegiatan inventory, yang membawai manajer pemasaran dan manajer inventory. Manajer pemasaran itu untuk membantu pemasaran produk baik dalam hal pemilihan iklan maupun berhubungan dengan agen-agen sarung dan melihat kondisi kebutuhan pasar. Manajer inventory ini juga bertanggung jawab dalam kondisi penyimpanan produk jadi dan menentukan kebijakan inventories. Nah, untuk kelebihannya struktur organisasi alternatif ini adalah jumlah pegawai dan alur rangkaian informasi yang pendek, sehingga manajemen dan teknisi dapat berkonsentrasi terhadap pekerjaan yang diberikan oleh masing-masing direktur. Direktur dapat berfokus pada pengembangan dalam bidangnya masing-masing. Untuk kekurangannya itu tidak adanya sekretaris yang membantu direktur utama dalam mengatur direksi lainnya, sehingga direktur utama harus mampu mengatur dan mengawasi ketiga direktur yang ada sesuai bidang masing-masing. Kemudian ada alternatif lini dan staff.
Alternatif kedua itu ada bentuk struktur organisasi seperti ini. Bentuknya dapat dilihat. Nah, ini sebenarnya alternatif ini tuh mirip dengan alternatif pertama, namun perbedaannya tuh ada penambahan 2 jabatan, yaitu sekretaris yang bertanggung jawab sebagai penghubung direktur utama dengan direktur lainnya, dan staf produksi yang bertanggung jawab untuk membantu teknisi dalam menjalankan rangkaian proses produksinya. Kemudian penambahan sekretaris dilakukan dengan penambahan 1 orang baru, dan staf produksi didapatkan dari hasil menarikkan 20 teknisi mesin tenun, sehingga mesin tenun dikerjakan oleh 20 orang dari 5 teknisi yang berfungsi sebagai penanggung jawab jika terjadi breakdown pada mesin tersebut. Nah, kelebihannya struktur tersebut adalah adanya staf pembantu berupa staf produksi dan sekretaris yang membantu dirut mengontrol perusahaan. Kemudian untuk kekurangannya itu mudahnya terjadi miskom antara staf, direksi, dan manajemen, sehingga rentan terjadi perselisihan. Nah, untuk perannya sendiri itu direktur dirut adalah penanggung jawab utama yang sama seperti alternatif pertama. Sekretaris hanya sebagai untuk penghubung dirut dengan direksi yang lainnya. Untuk direktur produksi juga sama, namun perbedaannya ada tambahan staf produksi untuk membantu teknisi menjalankan rangkaian proses. Direktur keuangan juga sama, dan direktur pemasaran juga sama. Baik, bisa dilanjutkan ke Vida. Baik, selanjutnya adalah alternatif ketiga, yaitu alternatif fungsional, di mana bisa dilihat bentuknya seperti di bawah ini, di mana di alternatif ketiga ini memiliki jumlah jabatan yang sama dengan alternatif pertama, namun bedanya adalah teknisi itu digantikan dengan staf produksi karena seluruh posisi manajerial tidak hanya dibawahi satu direksi, namun diharuskan berkoordinasi dengan tiap direktur yang ada, sehingga jabatan teknisi diganti dengan staf produksi. Jadi apabila dilihat dari yang tadi itu, mereka itu saling nyambung-nyambung ke direktur. Jadi harus berkoordinasi satu sama lainnya. Kemudian kelebihan alternatif fungsional ini adalah alur informasi yang luas dapat membantu penyelesaian tugas lebih ringan. Sebagai contoh, direktur pemasaran dapat berdiskusi langsung dengan kebutuhan produksi pada staf produksi dan direktur produksi. Sedangkan kekurangannya adalah semakin luas alur informasi dan birokrasinya, maka pihak staf dan manajernya dapat mengalami kewalahan dan dalam mengolah informasi yang ada. Jadi dia tidak clean. Kemudian selanjutnya untuk alternatif keempat, ini adalah alternatif lini staf dan fungsional atau LSF dengan bentuk alternatif sebagai berikut. Di mana dia ada tambahan sekretaris dan juga staf produksinya. Next. Jadi alternatif ini adalah penggabungan 3 alternatif yang sudah dijelaskan di atas dengan jumlah jabatan yang juga udah digabungkan. Nah, di alternatif ini memiliki struktur fungsional pada bagian manajerial, namun pada bagian direksi memiliki keunggulan alternatif ini dengan penambahan staf pembantu, seperti tadi sekretaris dan juga staf produksi. Jadi jumlah pegawainya pun memiliki jumlah yang sama dengan alternatif kedua. Yang terakhir, ini adalah alternatif matriks, di mana bisa dilihat di bawah ini dengan keterangan bahwa produk A atau manajer produk A ini membawahi sarung tenun bermotif biasa, dan juga produk B ini adalah sarung tenun bermotif bunga. Jadi dia lebih berfokus pada produknya. Next. Jadi alternatif matriks ini memiliki bagian direksi yang sama dengan alternatif lain, namun pada manajer terbagi berdasarkan 2 macam produk sarung tenun tadi yang sudah dijelaskan A dan B. Yang berbeda adalah bagian direksi dan manajer di tiap jabatan memiliki staf tersendiri sesuai bidangnya, sehingga dapat berkoordinasi langsung sesuai kebutuhan kerjanya. Sebagai contoh, pada bagian produksi, manajer produk A dan direktur produksi memiliki staf produksi sendiri untuk melakukan produksi tanpa mengganggu staf yang mengerjakan produk B.
Jadi jumlah karyawan pada alternatif matriks terdiri dari seorang direktur utama, 2 orang karyawan tiap departemen bagian, serta 1 orang manajer untuk tiap produknya. Untuk jumlah staf itu sendiri, staf keuangan terdiri dari seorang karyawan di tiap produk, 2 orang karyawan pemasaran di tiap produk pula, dan juga 18 staf produksi pada tiap produknya. Boleh di berikutnya. Jadi yang kami lakukan adalah membandingkannya menggunakan expert choice. Pertama, kami melakukan pembentukan hierarki, di mana langkah pengerjaan awal pada expert choice setelah membuka lembaran baru adalah dengan membuat hierarki sesuai dengan AHP yang terdiri dari tujuan dilakukan AHP, kriteria, dan juga alternatif. Kemudian kami melakukan pembuatan kriteria, di mana ini adalah langkah kedua yang kami menginput hasil kuesioner yang ada untuk tiap respondennya. Kemudian data hasil kuesioner diinputkan pada tiap kriteria yang dilanjutkan dengan alternatif untuk tiap kriteria seluruh respondennya. Kami lakukan perhitungan secara individu dan gabungan mengenai bobot tiap kriteria dan alternatif di tiap kriteria. Next. Kemudian kami mendapatkan hasil akhir penentuan. Jadi setelah tiap responden memiliki bobot yang dihasilkan dari kuesioner, selanjutnya gabungan dari ke-10 bobot tersebut dilakukan tahap synthesize, di mana digunakan untuk menghasilkan urutan secara keseluruhan dari responden. Kemudian kami melakukan uji sensitivitas. Setelah hasil sintesis didapatkan, maka secara otomatis grafik sensitivitas akan didapatkan. Grafik sensitivitas menunjukkan seberapa besar perubahan dalam bentuk bobot dari alternatif yang ditimbulkan oleh perubahan bobot dari salah satu kriterianya. Jadi ini adalah hierarki AHP yang kami gunakan, di mana untuk menentukan alternatif struktur organisasi yang efektif, kami membandingkan antara flexibility, lean organisasi, dan juga cost. Di mana lean organisasi ini adalah seberapa ramping organisasi tersebut. Dan kemudian kami bandingkan lagi dari opsi-opsinya dari kelima alternatif yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari Lini, LS, fungsional, LSF, dan juga matriks. Ini untuk pembuatan kriteria yang pertama, di mana rankingnya adalah dari lean, flexibility, dan juga cost. Kemudian untuk pembuatan alternatif untuk alternatif flexibility, dari kelima alternatif itu kami merankingnya dari matriks, fungsional, lini, LS, dan LSF. Dengan dilihat flexibility matrix itu yang paling tinggi. Kemudian adalah pembuatan alternatif untuk lean, di mana rankingnya itu dari lini, fungsional, matriks, LS, dan juga paling terakhir adalah LSF. Dengan pembuatan sebagai berikut. Boleh dilihat. Kemudian adalah pembuatan alternatif cost, di mana ini rankingnya itu adalah untuk fungsional, matriks, lini, LS, dan LSF. Dengan pembuatan sebagai berikut. Untuk dimasukkan ke expert choice-nya. Kemudian boleh dilanjutkan oleh Mas Habib. Iya. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Kemudian untuk hasil expert choice pada tiap aspek dan kriteria. Di sini untuk setiap aspeknya yaitu dari struktur organisasi PTX didapatkan untuk lean yaitu yang paling besar 54% dengan inkonsistensi yaitu 0,00877. Next. Nah, untuk aspek fleksibilitas sendiri yaitu memiliki dua ciri utama. Yang pertama adalah struktur organisasi yang baru mampu diterapkan dalam kondisi perusahaan saat ini. Yang kedua yaitu dapat mudah disesuaikan jika ada perubahan dalam perusahaan. Mudah di sini dalam arti perlu mendapat sedikit perubahan dari struktur maupun jabatan jika terjadi perubahan pada struktur organisasi. Next. Kemudian dari aspek flexibility didapatkan hasil expert choice untuk alternatif matrix yaitu 41,9% yang paling besar dengan inkonsistensi 0,02. Kemudian untuk aspek lean yaitu aspek lean ini adalah
Jika struktur organisasi yang semakin ramping akan mengurangi panjangnya aliran informasi dalam organisasi serta dapat menghilangkan jabatan atau pegawai yang berlebihan. Dalam Lean organisasi terdapat 12 karakteristik yang menunjukkan bahwa suatu organisasi telah ramping. Lean organisasi ini bertitik berat pada konsumen dan pekerjaan yang minimalisir kelebihan dengan memfokuskan semua sumber daya untuk menghasilkan nilai terbaik bagi produk untuk diterima konsumen. Kemudian di PTX ini terdapat beberapa karakteristik saja yang dibutuhkan, yaitu seperti terfokus, kolaboratif, kuat, terdokumentasi, resilient, dan proaktif. Selanjutnya. Kemudian dari aspek Lean ini didapatkan yang paling besar yaitu pada alternatif Lean ini yaitu sebesar 41,9% dengan inkonsistensinya 0,02. Kemudian selanjutnya yaitu aspek cost atau biaya, di mana membutuhkan struktur organisasi alternatif sangat membutuhkan manajemen keuangan. Artinya alternatif yang baik tidak akan maksimal jika memakan biaya yang besar untuk direalisasikan. Biaya dalam struktur organisasi juga mempengaruhi produktivitas biaya serta biaya pokok produksi, sehingga setiap jabatan dalam organisasi harus mampu memberikan nilai secara langsung maupun tidak langsung terhadap produk. Kriteria biaya berhubungan dengan segala faktor yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap biaya produksi yang dapat dilihat dari segi struktur organisasi. Selanjutnya untuk hasil dari aspek cost yang paling besar yaitu pada alternatif fungsional dengan persentase 41,9% dengan inkonsistensi 0,02. Dari hasil secara keseluruhan dapatkan yaitu untuk alternatif ini memiliki persentase paling besar yaitu 29,9% dengan inkonsistensi 0,01. Sehingga untuk PTX ini struktur organisasi yang cocok yaitu adalah struktur organisasi Lean. Selanjutnya untuk hasil sensitivity pada pemilihan struktur organisasi dapat dilihat bahwa di sini untuk struktur organisasi alternatif Lean itu yang paling besar dan yang paling berpengaruh itu adalah aspek dari Lean itu sendiri yang paling tinggi. Next. Kemudian didapatkan struktur organisasi baru di mana pimpinan pertama yaitu direktur utama, kemudian membawahi dari manajer produksi dan manajer pemasaran. Dari manajer pemasaran ini membawahi staf pemasaran, kemudian manajer produksi membawahi staf produksi dan staf pattern dan supervisi. Kemudian dari staf produksi ini membawahi operator dan teknisi. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan expert choice tadi didapatkan untuk nilai flexibility lean cost berturut-turut adalah 0,297, 0,54 dan 0,163. Sedangkan untuk alternatif struktur organisasi yang paling tepat untuk diterapkan pada PTX ini adalah alternatif ini dengan bobot sebesar 0,299% atau 29,9% dengan nilai inkonsistensinya sebesar 0,01. Selanjutnya, terima kasih dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak Hakun. Terima kasih. Terima kasih Mas. Oke. Apa namanya itu tadi Anda ngomong terakhir sensitivity sudah? Iya Pak. Oke. Sudah. Oke, adik-adik ada mau bertanya terhadap kelompok ini? Bro, ada pertanyaan kah adik-adik? Bro, adik-adik ada pertanyaan kah? Bro, adik-adik ada pertanyaan kah?
Halo adik-adik. Oke, halo adik-adik. Ada pertanyaan ke adik-adik? Jadi ini apa namanya? Ya, salah satu contoh bahwa AHP tidak hanya digunakan untuk seleksi proses sama pemilihan lokasi ya. Jadi banyak yang bisa Anda gunakannya. Jadi AHP ini sebagai tools awal untuk next step berikutnya ya. Ada pertanyaan kah adik-adik? Jelas? Halo adik-adik? Oke, Mas Aji, silakan Mas Aji. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Akun. Jadi saya pengen bertanya dengan kelompok 9 ya. Di sini kan kalau dilihat-lihat yang terpilih itu adalah struktur lini ya. Nah ini kalau misalkan dilihat dari hasil sensitivity-nya, mungkin dari data analytical hierarchy process-nya atau HP-nya, di sini kan untuk apa namanya indikator lainnya kan saling ini ya, kayak timbang banget ya, misal linnya lebih tinggi, cost-nya rendah. Nah ini kalau misalkan ini jadi struktur yang terpilih, kira-kira sudah adakah misal saran untuk menutupi dari kekurangannya ini? Karena kan ini pilihan ya, jadi walaupun terpilih, kekurangannya tuh perlu diatasi gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak Hakim. Terima kasih. Monggo apa namanya kelompok 9 untuk menjawab. Kan Anda punya studi case ya, kemudian sudah ada analisa dengan AHP. Terus apa yang Anda sarankan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk struktur organisasi benar yang kami pilih adalah struktur organisasi yang lini. Untuk kekurangannya ketika kita memilih lini itu yang tadi jadi kekurangannya itu sebenarnya dia tidak adanya sekretaris atau mungkin tadi ada seperti teknisi atau operator gitu ya. Karena dia benar-benar dipegang oleh satu, yaitu direktur utama untuk membawahi beberapa direksi. Yang berbeda dengan yang lain ada sekretaris yang bisa membantu dirut untuk ke arah direksinya. Nah sebenarnya untuk menutupi ini itu emang pada hakikatnya sendiri PTX ini awalnya kan memiliki cukup besar ya karena ada produksi seragam ABRI dan bendera merah putih. Namun untuk tahun ini dia itu hanya memproduksi sarung tenun gitu. Maka dari itu karena mereka itu terlalu gendut struktur organisasinya, terlalu banyak informasi yang lalu lalang dan akhirnya tidak adanya efektivitas dalam produksi gitu. Nah, maka dari itu kita emang milih ke lini untuk memperkecil atau mempersempit aliran informasi hanya untuk beberapa orang saja gitu. Jadi karena tadi produksinya hanya sarung tenun saja seperti itu. Dan itu pun masih di perusahaan swasta dan perusahaan keluarga gitu. Jadi emang diperlukan lean itu yang tertinggi gitu. Kekurangannya sendiri sih emang di root itu terlalu banyak ya. Cuman emang kekurangan tersebut itu sangat worth it karena demi pengembangan untuk perusahaannya, karena itu biar lebih mudah aja untuk aliran informasi dan efisiensi dari produksi gitu. Karena awalnya yang dulu gendut banget, yang ada beberapa direksi, ada beberapa manajer gitu. Akhirnya dikurangi di cut untuk mengurangi cost gitu untuk prosesnya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari
Mas Habib dan Mbak Vida. Mau nambahin sedikit, jadi pastinya kalau kami memilih setiap alternatif pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, di mana karena kami memilih alternatif lini itu dikarenakan seperti tadi yang Mas Dadik sudah bilang bahwa kami ingin memfokuskan untuk mempersempit lini ini, mempersempit alurannya ini, aluran informasinya itu. Jadi untuk kekurangannya yang bisa ditutup adalah direktur utamanya ini tetap harus mendapatkan bobot kerja yang lebih banyak karena tidak adanya sekretaris itu sendiri. Bagaimana Mas Aji? Oh ya, terima kasih buat Mas Dadi, Mas Ida, dan Mas Habib menjawab apa. Terima kasih, mungkin. Ya, mestinya ada yang harus ditanyakan, Mas Aji. Jadi ada pernah saya ajarkan tentang perusahaan kecil, perusahaan besar, ya. Sudah, Pak. Nah, itu. Anda kaitkan di sana. Nah, tipe dari PT X ini, apakah dia masuk ke dalam perusahaan besar, perusahaan kecil, atau bagaimana? Kita harus tentukan gitu ya. Kalau perusahaan kecil otomatis resources yang gunakan seminimal mungkin ya. Kalau bisa direktur utama itu merangkap menjadi direktur pemasaran dan sebagainya itu ya, karena memang dibutuhkan seminimal mungkin ya. Nah, itu ada pendiri itu juga kalau dalam Anda melakukan expert choice tadi. Nah, ini saya tanya, tipenya apakah dia perusahaan kecil atau perusahaan besar, Mas? Kalau untuk yang PTX ini memang perusahaannya masih dalam berkembang gitu, masih kecil gitu, karena dari skala juga kan masih skala keluarga gitu Pak, jadi usaha keluarga milik perusahaan sendiri gitu. Nah, itu coba masuk ke kriteria Anda, Mas. Kriteria HP. Oke. Anda dapat tiga kriteria itu ya? Iya, ada 3 Pak. Lean, flexibility, dan cost. Itu di struktur hierarkinya saja, Mas. Jadi flexibility, lean organisasi, sama cost. Cost ini maksudnya apa ya? Cost ini dari segi biaya untuk organisasi ini Pak. Jadi semakin dia banyak membutuhkan jabatan atau fungsional itu kan artinya bahwa biayanya semakin besar gitu Pak. Jadi dari biaya itu. Terus kemudian yang paling tinggi apa? Kriteria yang paling tinggi, Mas? Kriteria dari ketiga ini Pak. Ini yang lean ini Pak. Mana bobotnya nggak muncul ya? Kan biasanya kan ada bobot kriteria, terus bobot alternatif gitu loh, Mas. Oh, yang di AHP kan gitu. Di hasil AHP tadi. Oh, yang di slide selanjutnya. Yang mana? Yang di bawah. Yang di bawah slide 27. Oh iya, oke. Nah, ini. Ini, Pak. Lean itu apa? Apa artinya, Mas? Lean, ramping ya? Iya, ramping, Pak. Oke, kenapa kok ada cost-nya semakin paling kecil ya? Kalau sebagai perusahaan kecil ya baru berkembang, itu kan otomatis cost itu kan juga sangat berpengaruh ya. Apa alasannya? Kalau dari ini Pak, lean-nya sendiri kan mempengaruhi cost itu. Jadi kami utamakan untuk di lean-nya sendiri, kemudian flexibility ini kan agar ketika di perusahaan tersebut kan masih baru, masih berkembang gitu Pak, pastinya akan ada banyak perubahan gitu Pak. Jadi harus fleksibel, itu makanya kami taruh di kedua. Kemudian cost ini karena mengikuti dari 2 parameter
lainnya itu kami taruh di bawahnya gitu Pak. Apa tadi apa definisinya apa Mas? Tadi Mas. Kerampingan organisasi tadi Pak, yang Ramping, Pak. organisasinya ramping, jadi mengurangi panjangnya aliran informasi di organisasi tersebut begitu. Aliran informasi sama cost-nya ya lebih murah ya. Iya betul Pak. Iya. Berarti itu bisa masuk dalam yang paling tinggi ya. Flexibility. Nah, terus sebenarnya kenapa Anda melihat flexibility itu lebih tinggi daripada cost, Mas? Sama Mbak? Oke, untuk tadi sesuai dari Mas Habib, jadi flexibility itu digunakan karena ini perusahaan kecil atau perusahaan masih berkembang, jadi pasti banyak perubahan gitu, masih fluktuatif untuk struktur organisasinya. Maka dari itu flexibility juga kami taruh di atasnya cost, dan cost itu juga bergantung pada lean dan flexibility dari struktur organisasi itu. Semakin fleksibel, otomatis bisa beradaptasi ya terhadap kondisi yang ada, sehingga diharapkan costnya lebih rendah juga ya. Iya benar Pak. Jadi itu ya, jadi ada 3. Ada pertanyaan adik-adik menarik ya ini ya. Jadi Anda sampai melakukan analisa ke sana ya. Ada pertanyaan lagi adik-adik, satu pertanyaan cukup? Yang tidak ada, saya monggo diakhiri Mas. Baik, terima kasih Pak Agun dan teman-teman. Saya Ahmad Habib Ramadana, Mas Dadi dan Mbak Rafida izin undur diri. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai 90 ya. Ya dari sini ya, dari 2 yang maju ini saya rasa sudah luar biasa ya, adik-adik ya. Jadi mulai bagaimana keluar dari memahami tools ya untuk bisa menyelesaikan strategi itu ya. Jadi dari dua kelompok ini ya, nanti bisa untuk pembelajaran adik-adik ya, pada saat nanti adik-adik bekerja ya, toolsnya itu tidak hanya teknik kimia adik-adik ya, tapi bagaimana adik-adik memakai tools dari misalnya statistik, tools dari industri dan macam-macam ya, untuk bisa memecahkan permasalahan ada di teknik kimia ya. Salah satunya tadi dengan metode Fishbone ya, terus kemudian memakai manajemen quality, istilahnya pakai upper control limit dan lower control limit ya, terus kemudian memakai AHP dengan pertimbangan menganalisa struktur organisasi. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi nanti kalau adik-adik menjadi direktur utama, menjadi manajer, itu akan berhadapan dengan yang seperti ini ya, tidak murni teknik kimia ya. Makanya alumni kita ya, seperti Pak Dwi Sucipto itu ya, gelarnya belakangnya MM ya. Nah, terus kemudian yang sekarang dirut dari petrokimia, Pak Dwi Satrio itu MM juga ya. Kenapa? Karena mereka membutuhkan analisa lain ya, bagaimana faktor SDM, bagaimana melihat keuangan ya, terus kemudian bagaimana memanage keuangan, sumber daya, terus memanage relation dengan membangun jejaring dengan supplier. Nah, itu sangat penting ya. Nanti insya Allah adik-adik ya, nanti hari Kamis ya, kita akan ada kuliah tamu ya adik-adik, jamnya sama, jam 7.30 ya, itu dengan alumni teknik kimia yang bekerja di British Petroleum Malaysia ya. Silakan nanti adik-adik bergabung jadi manajemen procurement ya. Jadi alumni teknik kimia itu sebagai lead dari procurement yang ada di British Petroleum Malaysia
Jadi beliaunya ini sudah melalang buana, ya, pernah di Prancis, pernah di Timur Tengah, dan terakhir di Malaysia, ya. Jadi nanti adik-adik silahkan bertanya, ya. Itu kesempatan adik-adik bisa maju, bertanya sepuas mungkin ke alumni kita, ya. Namanya Pak Ledda, ya, Pak Ledda Prakoso, angkatan K2000, ya. K2000 itu berarti K40, ya. Ya, oke adik-adik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri adik-adik? Permisi Pak, berarti untuk kelompok 10 minggu depan berarti Pak, atau gimana? Iya, minggu depan, terus kemudian hari Kamisnya kita ada kuliah tamu, ya. Saya minta tolong yang biasa buat flyer siapa, ya? Saya dibuatkan flyer, ya. Jadi nanti mau saya sebar ke alumni teknik kimia. Siapa yang bisa buat flyer, Mas Abdul Habib di sini? Iya Pak, sebentar Nak. Saya tanyakan ke teman-teman dulu. Ya, nanti saya data-datanya saya kasihkan, ya. Jadi tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin, ya adik-adik. Mudah-mudahan nanti masih sempat lagi jadi alumni kita itu ada jadi direktur SDM di British Petroleum. Mudah-mudahan masih sempat, itu namanya Pak Aziz, ya. Ada kenal itu, mudah-mudahan bisa nanti. Jadi saya akan memberikan set-set, ya. Jadi tidak hanya di dalam proses, tetapi kita juga harus menguasai SDM, procurement, ya, pembiayaan untuk manage dengan supplier itu bagaimana. Terus nanti ada inventory management dan sebagainya. Itu mudah-mudahan nanti masih sempat, ya. Oke. Jadi nanti datanya saya kasihkan ke Mas Habib, monggo di ya. Di bagian flyernya, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Saya tutup, Selamat ya. pagi Pak, terima kasih.